Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca ayat perenungan firman Tuhan akan kita renungkan hari ini. Dan pada hari ini akan menjadi tema dalam renungan kita, yaitu hati sebagai hamba. Sekali lagi, hati sebagai hamba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat kembali bagaimana ketika Yesus boleh mengusir roh jahat dari diri seorang anak, yang dimana para murid-murid telah berusaha untuk boleh menyembuhkannya, mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat itu. Sehingga kuasa yang tak terbatas daripada Yesus Kristus boleh mengusir itu hanya dengan hardikan dan suara yang keras dari Yesus, membuat roh jahat itu meninggalkan tubuh anak itu dan mengalami kesembuhan. Dan setelah hal itu terjadi, kita melihat bagaimana Yesus kemudian berangkat meninggalkan tempat itu, melewati Galilea, dan mereka tiba di Kapernaum. Dan ketika mereka tiba di Kapernaum, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Jikalau kita membaca Bapak Ibu terkasih, mengapa Yesus boleh bertanya kepada murid-muridnya? Yesus mengetahui isi hati mereka, di mana di tengah-tengah perjalanan itu ada perbincangan yang boleh dibincangkan para murid-muridnya, yang berbicara siapa yang terbesar di antara para murid tersebut. Sehingga Yesus memanggil mereka. Jikalau kita membaca di ayat yang ke-35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi
semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara sesuai dengan tema kita, yaitu hati sebagai hamba, memang sangat sulit untuk boleh kita lakukan. Siapa yang tidak mau dilayani? Siapa? Semua ingin dilayani. Tetapi Yesus mau sampaikan kepada kita hari ini, bagaimana pertanyaan atau perbincangan yang boleh dilakukan para murid tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Karena mereka sedang membayangkan tentang hal kerajaan surga yang sedang dibangun oleh Yesus Kristus, yang dimana Yesus akan menjadi raja, yang dimana Yesus akan menjadi kepala, dan mereka para murid-murid akan diangkat menjadi pembesar-pembesar di tengah-tengah kerajaan surga itu. Sehingga mereka mempertanyakan, apakah engkau Petrus, apakah engkau Paulus, apakah engkau Yakobus, atau engkau Simon? Begitu Bapak Ibu terkasih. Tetapi kita melihat ketika pertanyaan itu timbul pada mereka, Yesus mengetahui hal demikian, sehingga Yesus memanggil mereka dan memberikan pengertian kepada mereka. Sekalipun kita belum melihat Bapak Ibu terkasih, yang ke-30 sampai dengan ke-32, Yesus dengan jelas telah memberitahukan kali kedua tentang penderitaan yang akan dia alami, yang dimana dikatakan di ayatnya yang ke-31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kali kedua Yesus berbicara kepada mereka tentang penderitaan yang akan dialami Yesus. Namun para murid-murid tidak mengerti, sehingga dikatakan yang ke-32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang hal sok tahu membuat kita tidak mengerti apa yang sedang kita dengarkan. Ini yang dialami oleh para murid-murid. Yesus senantiasa terus memberikan pembelajaran bagi mereka. Yesus selalu senantiasa terus memberikan pengertian kepada mereka. Namun karena mereka sibuk mulai memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka, sehingga mereka tidak menanyakan apa hal yang tidak mereka mengerti, sehingga mereka tidak mengerti apa maksud Yesus berkata demikian, dan mereka membayangkan hal yang lain tentang kerajaan surga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari setiap pertanyaan mereka itu, Yesus boleh menjawab dengan tegas, dikatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan di ayat 36 dikatakan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Yang ke-37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Suatu penjelasan yang begitu luar biasa boleh disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga mereka boleh mengerti apa maksud daripada apa yang boleh mereka pikirkan. Bukan berarti ketika mereka sungguh-sungguh boleh melakukan dan sungguh-sungguh mau bersama dengan Yesus melayani, maka Yesus akan mengatakan, hai engkau Petrus, engkau yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Atau Yesus berkata kepada murid yang lain, yaitu Yohanes, bahkan juga Yakobus, engkau yang terbesar daripada murid yang lain. Tapi Yesus berkata, siapa yang pertama yang terutama, hendaklah ia yang terakhir. Yang dimana maksudnya bukan berarti kita memutar balik keadaan ketika kita sudah berada di depan, kembali ke belakang. Namun merendahkan diri kita, boleh mengutamakan, yaitu kasih yang daripada Kristus boleh terjadi dalam hidup kita. Bukan keegoisan kita yang boleh membuat kita terjerat atas dosa. Namun ketika kita mengutamakan Kristus dalam hidup kita, menjadi pelayan atas Kristus melalui hidup kita, maka penyertaan Tuhan akan memberkati kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan.
Itu akan mengangkat kita, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Namun ketika kuasa dosa boleh menghampiri hidup kita, ini akan menjadi sulit membuat kita boleh bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, pembacaan perenungan kita, bagaimana tema kita berkata, hati seorang hamba. Jikalau kita ingin terbesar di antara para murid-murid, marilah kita boleh memiliki hati sebagai hamba. Dikatakan bukan dilayani, melainkan melayani. Kita melihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah seorang raja, dan bagaimana Yesus telah menampakkan kemuliaan itu. Dia yang memiliki kuasa itu. Namun dia datang ke dunia ini untuk melayani kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, jika kita hendak yang terbesar, marilah kita memiliki hati sebagai hamba. Sebagaimana Yesus katakan, yaitu hendaklah. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Oleh karena itu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kita, hati sebagai hamba. Yang pertama, sebagai hamba senantiasa terus bertanya kepada tuannya sehingga boleh melakukan pekerjaannya dengan baik. Bukan berarti sok tahu sehingga kita melakukan, namun itu berjalan tidak di luar koridor daripada Allah. Yang kedua, yaitu memiliki kerendahan hati sehingga kita boleh sungguh-sungguh mau melayani Allah lewat hidup kita. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan berkatnya boleh melimpah atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, Allah tidak akan menjadikan kita rendah, tapi Dia akan mengangkat kita lebih tinggi daripada orang-orang yang senantiasa melakukan keberdosaan. Ketika kita boleh sungguh memiliki hati sebagai hamba, maka Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi dan menjadikan kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami memiliki hati sebagai hamba sehingga kami tidak sombong, namun kami senantiasa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan kami boleh melayani Tuhan lewat hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkati kami, berkati setiap hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.